mungkin kecantol pembangunan perumahan apa situsnya. Oke. Halo, selamat siang. Saya bersama Mas Theo yang ganteng. Saya sekarang lagi melihat ini ada temuan ini arkeolog di dusun Ngenep. Apa itu penemuan? Ada struktur bata ya, diperkirakan dari zaman purbakala. Tahu kamu kalau itu Ya karena ukuran batanya cukup besar, struktur batanya tidak seperti bata pada biasanya. Dan juga di sini tadi ditemukan gerabah sama logam, kerajinan kayaknya. kamu cocok jadi biar terbuka kami juga ada lagi. dapat duit. Ya kalau saya tadi mengutip omongan Pak Dwi saja. Saya Pelan-pelan nanti denger Pak Dwi. ya begitulah. Ya, lebih lengkapnya arkeolognya saja. Karena saya cuma warga biasa di sini. Kita juga jadi juga lihat di channel itu. Oke, terima kasih. Jadi keberadaan tinggalan-tinggalan arkeologis yang ada di sekitar Umbul Ngenep ini tidak bisa kita pisahkan dari keberadaan sumber air atau umbulan. Jadi umbulan karena memang airnya keluar dari bawah menuju ke atas. Nah, sebagaimana lazimnya ya, terutama ini di daerah Malang ya, yang tanahnya tidak rata, jadi topografinya tidak rata dan ini kan berada di lereng kan? Di lereng sebelah selatan timur dari Arjuno, maka sumber air tanah gitu kalau mau menggali sumur itu cukup dalam gitu. Karena permukaan air ada di sini. Kalau galinya di atas sana kan terbayang sudah sekian meter gitu ya. Oleh karena itu air permukaan jadi penting. Nah, oleh karena itu keberadaan sumber ini sangat diperhitungkan untuk apa yang saya sebut sebagai kalkulasi areal tinggal. Jadi di mana mereka memilih areal untuk tinggal, untuk bermukim. Nah, dengan demikian kalau kita lihat jejak temuannya memang ini teman-teman yang bersifat arsitektur. Bahkan kita masih menjumpai paling tidak pada ukuran sekitar 4-5 meter ini masih menggambarkan adanya sebuah struktur yang paling tidak terdiri atas 1, 2, 3 bisa saja 4 lapis. Ini yang kita ketemukan ya. Apakah ada lapisan lagi di sebelah selatan? Karena begini, areal di mana diketemukan itu kan tanahnya melereng dari selatan menuju ke utara. Sehingga kalau ada bangunan, tentu bangunannya ini teras ring, jadi berteras, berundak. Nah, yang pasti ini ke bawah steril ya. Dari sini ke bawah steril. Sehingga kalau kemungkinan ada temuan ini berarti yang menuju ke arah atas dan ke selatan. Nah, di samping bata-bata yang berukuran besar, kalau kita ukur lebarnya itu antara bisa 20 sampai 21 dengan ketebalan antara 8, 9 bisa sampai 10. Ini relatif bata-bata yang ukurannya tebal. Di sekitar ini kita mendapatkan juga bata-bata yang seukuran ini, misalnya pada situs Pendem. Pendem itu kan kita tahu ya, awal abad 10. Kemudian Langlang.
Langlang gede juga, tebal, hampir seukuran ini di situs Langlang. Itu paling dekat ya. Oleh karena itu yang kelihatan memiliki angka tahun itu kan Pendem ya. Pendem itu kan abad 10. Oleh karena itu berdasarkan ukuran batanya boleh jadi ya relatif seusia dengan Pendem. Jadi abad 10. Nah, tapi bukan berhenti abad 10 terus kemudian berhenti, tidak. Ini pemukiman yang ada di daerah ini berkembang hingga masa selanjutnya, masa Singasari, kemudian juga tentu sampai dengan masa Pahit. Iya, dengan adanya ini sudah semakin kuat. Iya. Campur kerakal ya, Pak? Oh, jenengan ada. Itu nama pohon bebek gak tahu. Ada tempat tinggal, ya, ada pemukim karena kita menemukan banyak sekali temuan yang berupa gerabah keramik, bahkan juga lampu, ya, lampu minyak. Nanti saya tunjukkan fotonya ya, lampu yang dua sumbu ya, jadi sumbu double kanan kiri gitu, dan lampu gantung ya, serupa dari perunggu. Kemudian ada wadah dari perunggu juga. Temuan gerabah keramik banyak sekali. Ini kan perangkat-perangkat yang merupakan perangkat pelengkap rumah tangga. Oleh karena itu sangat mungkin bahwa situs ini memang ada jejak pemukimannya. Nah, tetapi kalau ada tetapi kan tidak hanya berhenti pada jejak yang ekofaktual. Ini ekofaktual, sumber data ekologis, ekofaktual. Ini adalah sumber data artefaktual, itu ya. Nah, sangat mungkin juga masih ada selain arsitektural, artefaktual yang bersifat arsitektural yang berupa pemukiman, mungkin ada arsitektur lain yang boleh jadi bangunan suci. Ya, karena mereka sebagai masyarakat yang religius tentunya mereka membutuhkan tempat peribadatan, walaupun itu merupakan peribadatan kecil. Nah, sumber air ini digunakan untuk dua kepentingan, baik untuk kepentingan profan untuk mengambil kebutuhan air bersih ataupun mengambil kebutuhan untuk kepentingan ritual. Nah, karena posisinya areal pemukiman itu cenderung ada di sebelah selatan dan barat dari Patirtan ini, dari Umbul Ngenep ini, ada kemungkinan ada jalan turun ya. Mungkin jalan berbatu yang ditata sedemikian rupa untuk menuruni Patirtan ini. Jadi ada relasi ya. Jadi Umbul Ngenep dan Patirtan ini memang tidak bisa dipisahkan. Apalagi temuan ini hanya berjarak paling tidak hanya 10-20 meter dari sisi sebelah selatan Umbul Ngenep. Dan di Umbul Ngenep sendiri ada tinggalan arkeologis yang berupa batu dakon, lubang batu, batu gores. Ada beberapa buah yang menunjukkan bahwa kalau betul itu tradisi megalitik, berarti sejak prehistori. Jadi ada pemukiman yang berkesinambungan panjang, mulai dari tradisi megalitik di masa akhir prasejarah berlanjut sampai masa hidup Buddha, itu abad-abad 10 atau mungkin malah sebelumnya mungkin kecil ya pemukimannya, tapi abad 10 itu pemukimannya sudah mulai established. Kalau lihat bata-batanya tertata dan sebagainya sudah mulai permanen gitu ya. Tapi kan tidak muncul tiba-tiba abad 10 gitu ya. Abad 10 sudah permanen, berarti embrionya sudah lebih tua lagi. Nah, itu dan berlanjut sampai dengan masa Majapahit. Inilah kompleksitas itu. Nah, yang menjadi problem areal ini sekarang menjadi area pengembangan yang mengancam dua, yaitu mengancam jejak arkeologis yang ada di tinggalan masa lampau yang ada di areal ini, dan yang kedua tentu mengancam ekologinya, mengancam umbulannya. Nah, ini umbulan ini menjadi terancam karena jika tidak dilengkapi dengan vegetasinya ya, upaya untuk merevitalisasi vegetasi di sekitar sumber air. Pak, kalau lihat tadi ada temuan perunggu, terus kemudian ada tadi gerabah dan keramik. Ya. Itu tanda apa sebenarnya, Pak? Ya, itu kalau lihat fungsinya, itu kan perangkat-perangkat hidup ya, Mas ya. Wadah itu wadah perunggu, yang perunggu kan tipe wadah. Jadi mestinya untuk mengolah sesuatu, entah itu air, entah itu untuk menanak nasi dan seterusnya. Ada lampu minyak, jelas itu penerang. Ada dua di situ. Kemudian juga ada yang benda dari logam itu, selain yang sudah barang jadi, ada kerak besi, kerak logam ya, kerak logam. Apakah itu besi apa perunggu kan perlu dicek. Berarti kemungkinan ada pengerjaan. Jadi mereka tidak hanya membeli jadi, tapi ada
ada pengolahan, berarti mengolah dari biji-biji yang kemudian menghasilkan perangkat tertentu. Nah, kalau memang semacam itu, apakah di sini juga ada perajin gitu ya? Apakah itu perajin gerabah atau perajin logam yang karena lokasinya ini di periperi dari kota kerajaan Singasari, ini boleh jadi desa ini menjadi hinterland, menjadi penyangga, menjadi pemasok bagi kebutuhan di Kadatuan, di pusat pemerintahan Singasari. Kalau kelas sosialnya Pak, tadi kan jangan sebutkan. Nah, kalau kita lihat temuannya ya, seperti misalnya keramiknya ya, kita belum ketemu mata uang ya. Mungkin ada ada katanya pernah ditemukan koin juga. Kalau keramik, koin, kemudian ada barang-barang yang terbuat dari perunggu dan itu tidak sederhana. Ya, paling tidak ada yang lapis sosial yang menengah ke atas. Ya, tentu yang lapis bawah juga ada ya, tapi di sini posisinya cukup lumayan gitu. Tingkat sosialnya, paling tidak kelas menengah lah, itu ada di antara banyak sejumlah pemukim itu ada yang pemukim yang masuk pada kategori kelas sosial menengah. Pak, kalau sudah undang-undang cagar budaya bagaimana kondisi? Baik, jadi memang dengan adanya temuan ini kan kita sudah mendapatkan temuan ya. Dengan adanya temuan ini maka ya perlu ini kan temuan yang tidak sengaja karena ada pengerjaan proyek, kemudian membuat lencengan, membuat selokan ini, maka muncullah temuan dan sebagian memang sudah terkena ya, bisa paling tidak pojok ini sudah kena kena big hole, maka sesuai dengan ketentuan di dalam perundangan ya, pertama perlu di riset dulu, artinya kegiatan terutama yang mengenai areal ini itu harus disterilkan dulu, ya, sambil menunggu hasil risetnya. Kita belum tahu seberapa luas temuan ini, tapi struktur ada. Nah, kita beruntung ketemu struktur. Nah, kalau ketemu struktur kan tinggal nge-trust ya, tinggal mengejar ya, seberapa arealnya, kemudian apa fungsinya gitu. Itu kita memang belum fungsi spesifiknya ya. Kalau pemukiman ya, tapi spesifik ini pemukiman apa? Apakah ini kalau pemukiman ini bagian dari apa? Bagian depan, bagian belakang? Apakah kalau ini bangunan tinggal, apakah bangunan tinggal itu menghadap ke sumber air? Apakah ini membelakangi sumber air itu di belakang rumah tinggal dan sebagainya, itu kan perlu ditampakkan dulu bangunannya. Tapi bahwa ada bangunan ya yang berrelasi dengan sumber air ya, kalau lihat jaraknya gitu. Itu aktivitas pembangunan diberikan paling tidak ya hal ini ya. Ini kan areanya luas. Tentu juga sebelumnya ya di area yang dari sebuah ada temuan ini yang memang perlu disterilkan terlebih dahulu ya sebelum dilakukan kegiatan riset. Ini harus riset dulu, diriset dulu. Jadi kalau ekskavasi ini adalah rescue excavation, jadi ekskavasi untuk rescue, untuk penyelamatan. Nah, ini harus ekskavasi cepat. Ya, memang tidak lama ya kalau rescue itu paling hanya sekitar 5 hari lah. Itu paling tidak kan dari rescue itu kita sudah tahu potensinya, tahu prospeknya. Ini kalau ini merupakan struktur, ini kemungkinan akan struktur ini luas atau tidak itu kan dari ekskavasi yang rescue excavation tadi. Balai yang melakukan. Ya ini BPCB Mas, karena ini berkenaan dengan penanganan. Nah, prosedurnya jadi warga ya, ada baiknya itu warga atau bisa komunitas, tidak masalah. Kalau di desa itu warga melaporkan dulu ke desa ya. Nah, atau warga atau dengan dibantu komunitas juga menginformasikan ke institusi yang lebih tinggi, misalnya ke kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Malang, dan juga bisa teruskan ke BPJB terluas. Nah ini, jadi dan katanya informasi itu sudah ditempuh. Saya kira sudah cukup benar, sehingga dan nanti kita bantulah untuk kontak BPJB gitu ya, untuk segera turun ke lokasi, sehingga karena ini kan bukan hanya pembangunan orang per orang ya, ini kan proyek ya. Proyek itu skalanya besar dan cepat gitu. Oleh karena itu kalau nggak cepat keburu amblas gitu. Ini bedanya. Kalau misalnya ada warga yang bangun rumah, bangun dapur, bangun kamar mandi gitu, mungkin masih speednya ini kan speednya buanter tak. Nah, ini telat saulan ini entek itu. Nah itu yang maksud saya. Gitu. Balai nanti yang menentukan ini penting. Jadi ini apakah ini akan perlu dikonservasi gitu ya, dilindungi, diamankan, tidak boleh dibangun bangunan tertentu, kemudian direstorasi dan sebagainya. Nah, ini karena di area perumahannya tentu mesti harus berrelasi juga dengan perumahan, ini tidak bisa dilepas. Karena syarat
kepemilikan mungkin ini areal perumahan, saya tidak tahu batasnya. Tapi kalau lihat selokannya ini masuk di area perumahan. Dan ini kan reklamasi terus ya, reklamasi. Jadi tentu kita mesti harus cari permukaan tanah asal. Ini bukan permukaan tanah asal. Jadi kalau kita lihat sekarang bisa terkecoh gitu. Jadi sudah reklamasian semua gitu, reklamasian. Jadi Masa mungkin berapa tempat yang lalu tuh nah ya ketutupan. Dan itu pun juga kalau sebelum ada perumahan ini sudah ketutup juga karena kan di sana lebih tinggi selatan, sehingga sedikit demi sedikit itu ada lapisan-lapisan aluvial yang bahkan beberapa sudah belum masuk ke kolam. Itu juga bisa jadi juga bagian-bagian dari bangunan-bangunan yang ada di sini. Atau di kolam mungkin juga ada bangunannya gitu. Ada bata-bata jelas ada ya. Jadi itu cuma apakah memang asli di situ, apakah rontokan dari atas gitu. Karena ini kan kemiringan ya dan cukup terjal.